Saat ini, mata dunia tertuju pada Timur Tengah. Namun yang kita saksikan di permukaan hanyalah puncak gunung es dari sebuah rencana yang jauh lebih besar. Kita tidak hanya menyaksikan rivalitas politik atau perebutan minyak. Kita sedang menyaksikan sebuah pertarungan yang ditulis ribuan tahun lalu. Apakah konflik Iran versus Israel dan Amerika Serikat hanyalah isu geopolitik biasa? Ataukah ini adalah awal dari apa yang diramalkan oleh Alexander Dugin, penasihat spiritual Presiden Putin, sebagai titik picu Perang Dunia III? Jawaban itu tersembunyi, terbungkus dalam sistem pertahanan udara HQ-9 Cina dan S-400 Rusia yang kini berjejer di jantung Iran. Mengapa Iran, negara yang dicekik sanksi ekonomi bertahun-tahun, tiba-tiba mampu membangun benteng pertahanan udara yang berlapis? Jawabannya ada pada pola aliansi rahasia, barter senjata. Melalui jaringan oil for weapons dengan Cina dan kesepakatan gas dengan Rusia, Iran kini bukan lagi target empuk yang bisa diserang hanya dengan serangan udara presisi. Laporan intelijen terbuka mengonfirmasi bahwa Iran sedang mengintegrasikan sistem HQ-9B Cina yang dikenal memiliki kapabilitas anti-stealth bersama dengan radar dan teknologi pelacakan dari Rusia. Dengan kata lain, Iran sedang mengubah langitnya menjadi neraka bagi jet tempur siluman seperti F-22 Raptor dan F-35 Lightning milik Amerika dan Israel. Kehadiran HQ-9 Cina dan S-400 Rusia di wilayah Iran adalah bukti fisik paling nyata bahwa aliansi Timur sedang bersiap untuk konfrontasi besar. Ini bukan persiapan untuk bertahan, melainkan persiapan untuk sebuah perang besar yang mereka yakini tak terhindarkan. Lantas, kapan bentrokan besar ini akan dimulai? Trita Parsi menyatakan bahwa Israel kemungkinan akan melancarkan perang dengan Iran sebelum Desember 2025. Menurut analisis saya, prediksi menunjukkan bahwa eskalasi yang jauh lebih brutal dari perang singkat sebelumnya akan terjadi pada periode krusial, yaitu akhir Desember hingga awal Januari. Sinyal waktu ini diperkuat oleh analisis astrologi militer yang menunjukkan bahwa Januari selaras dengan posisi kosmik planet Mars, dewa perang, yang secara historis mendahului invasi besar. Secara perbintangan, periode awal Januari 2026 menunjukkan Mars, planet yang melambangkan perang, konflik dan agresi, berada dalam posisi kekuatan ekstrem di zodiak Leo. Leo adalah tanda yang terkait dengan kepemimpinan, kekuasaan, dan tindakan berani yang mencari pengakuan global. Ini adalah selaras sempurna untuk serangan besar dan dramatis yang bertujuan untuk mengubah tatanan dunia. Perhatikan, invasi Amerika ke Irak pada 20 Maret 2003 juga terjadi pada titik balik yang kuat, equinox, ketika Mars mendukung kecepatan dan teknologi. Faktor waktu kosmik inilah yang memberi legitimasi bagi para pemimpin yang percaya pada ramalan untuk bertindak. Iran sendiri, sebagai pihak yang sangat kental dengan tradisi Persia dan astronomi kuno, mungkin turut mempertimbangkan momen-momen ini sebagai waktu yang tepat untuk bertindak atau dihadapkan pada serangan. Ini menciptakan lingkaran takdir. Apakah pemimpin menunggu takdir atau mereka bertindak untuk menggenapi takdir? Namun, kekuatan pendorong sejati yang menggerakkan tangan-tangan penguasa di Timur Tengah berasal dari eskatologi, keyakinan akhir zaman. Inilah 3 kunci eskatologi yang memaksa Perang Dunia III mendekat. Pertama, eskatologi Syiah Iran. Mereka percaya bahwa kekacauan global dan kehancuran kezaliman diperlukan untuk menyambut kembalinya Imam Mahdi ke-12. Dalam pandangan ini, Amerika Serikat dan Israel, dengan ideologi materialistis dan Zionisnya, adalah representasi dari Dajjal yang harus dihancurkan. Oleh karena itu, bagi faksi garis keras Iran, konflik dan eskalasi bukanlah bencana, melainkan takdir suci yang harus dipenuhi untuk memulai era Mahdi. Dukungan terhadap Axis of Resistance dan kesiapan tempur mereka adalah wujud nyata dari keyakinan ini. Kedua, eskatologi Yahudi Zionis. Inti dari gerakan Zionisme religius adalah mempersiapkan kedatangan Mesias Yahudi, dan membangun kuil ketiga di Yerusalem. Setiap kekuatan regional yang mengancam proyek ini, seperti Iran, dilihat bukan hanya sebagai musuh politik, melainkan sebagai musuh eskatologis yang harus dilenyapkan sebelum Masyah datang.
Invasi atau penghancuran Iran dianggap sebagai perang Yahweh, perang Tuhan yang diperlukan untuk membersihkan tanah perjanjian dan mengantar era penebusan. Kunci untuk membuka gerbang Mesias ini adalah pendirian kuil ketiga, Beit HaMikdash. Namun, kuil ketiga harus didirikan di atas reruntuhan Masjidil Aqsa di kompleks Temple Mount, Haram Al-Sharif di Yerusalem. Dorongan untuk mewujudkan ramalan ini kini sudah berada di tahap fisik. Persiapan sapi betina merah, Parah Adumah. Sapi betina merah yang murni ini, yang saat ini sudah siap dan dibesarkan oleh kelompok-kelompok religius tertentu, sangat penting karena abunya diperlukan untuk upacara penyucian umat Israel sebelum mereka diizinkan memasuki kuil ketiga yang baru. Keberadaan sapi betina merah ini adalah detak jam eskatologis yang secara harfiah menghitung mundur waktu menuju bentrokan besar di Timur Tengah. Ketiga, eskatologi Kristen Zionis, evangelis di Amerika Serikat. Faksi politik religius yang sangat kuat di AS percaya pada dispensasionalisme, bahwa nubuat Alkitab harus digenapi secara harfiah. Mereka meyakini bahwa perang Timur Tengah dan kekacauan global adalah tanda nubuat yang harus terjadi sebelum kedatangan kedua Yesus Kristus. Keyakinan ini menekan Gedung Putih dan Kongres untuk memberikan dukungan tanpa syarat kepada Israel dan menolak solusi diplomatik dengan Iran. Inilah yang secara ideologis memaksa Amerika untuk terus terlibat dalam konflik yang secara ekonomi dan politik seharusnya mereka hindari. Keempat, eskatologi Kristen Ortodoks Rusia yang menganggap Rusia adalah Roma ketiga. Faksi di Rusia melihat kekacauan ini sebagai panggung bagi peran mereka sebagai katehon, atau penahan kejahatan yang ditunjuk Tuhan yang memerlukan konflik global untuk menumbangkan hegemoni Barat. Didorong oleh eskatologi ortodoks, kekacauan perang besar dilihat sebagai pembenaran untuk peran Rusia sebagai penumpas kejahatan dan Rusia yang harus memimpin dunia menuju tatanan baru setelah konflik global. Sedangkan Cina, meskipun bukan eskatologi agama, didorong oleh keyakinan ideologis yang sama kuatnya, misi peradaban. Melalui konsep Tianxia, semua di bawah langit, dan mandat surga, Tianming, PKT melihat kegagalan dan kekacauan Barat sebagai bukti mutlak hilangnya mandat surga Barat. Tiongkok ditakdirkan untuk mengambil alih kepemimpinan dan mengembalikan persatuan agung atau datong di bumi. Bagi mereka, perang besar adalah guncangan kosmik terakhir yang secara alami akan menghancurkan sistem Barat dan mengukuhkan Tiongkok sebagai pewaris sah mandat langit. Eskatologi-eskatologi yang saling tumpang tindih inilah yang menciptakan peta jalan strategis geopolitik untuk mendekatkan pada Perang Dunia Ketiga. Di balik retorika tentang ancaman senjata nuklir, tujuan sejati Israel dan faksi hardliner di Amerika Serikat lebih mendalam. Pergantian rezim di Iran meniru model yang pernah diterapkan di Irak. Bagi mereka, keamanan Israel tidak akan terjamin selama struktur kekuasaan Ayatullah masih berdiri. Ancaman nuklir hanyalah justifikasi politik untuk agenda militer yang didorong oleh keyakinan yang lebih kuat, eskatologi. Titik balik terbesar ada pada pertahanan udara Iran. Jika serangan udara preemptif oleh AS dan Israel yang bertujuan melumpuhkan kepemimpinan dan infrastruktur gagal menembus tameng berlapis HQ-9 Cina dan S-400 Rusia, maka strategi untuk mencapai perubahan rezim akan mengalami kebuntuan. Satu-satunya opsi untuk menjatuhkan rezim secara total adalah pengerahan pasukan darat skala besar, sebuah skenario yang secara politik adalah bunuh diri bagi AS, namun secara eskatologis dipandang sebagai keharusan mesianik. Bagaimana pendapat kawan-kawan semua? Mari berbagi pandangan di kolom komentar. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa.